Sama-sama. Ya, sama-sama, Mbak. Tahan sebentar, ambil video. Mari, mari. Mari belajar. Ya, saya buka sendal ya. Ya. Ya, barakallah. Waalaikumsalam. Ya, mari ya. Mari ya. Mari.
ya Allah, biha ya Allah, ya ba ya Allah. Ya Allah. Duduk yang tenang, Bu. Duduk. Nanti dibagi telurnya satu-satu. Silakan duduk. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Silakan duduk, Ibu. Duduk. Ibu. Dan, Kok, bunga telur nggak usah bagi lagi. Bilangin. Tadi Ustazah WA di WA BAP Umi nggak boleh live TikTok. Nggak boleh live TikTok. Oke. Itu bersihin dulu itu. Are you ready? Basair. Ingat Basair. Ingat TikTok. Ingat Ustazah? Nah. Halo? Kita ucapkan ahlan wa sahlan kepada guru kita, Ustazah Nela Luki. Bu, udah bunga telurnya nggak usah bagi lagi. Sudah. Singkirkan aja, taruh aja di belakang sini. Sana depan ini. Taruh depan sini. Ya. Bisa kita lanjut? Bisa? Pesan beliau. Boleh beliau minta? Boleh request? Pesan beliau? Hah? Iya, enggak usah. Biar aja. Aman aja. Biar aman aja. Nah, Pak, aman aja. Aman. Nah, nanti next sebelum saya datang. Kalau udah saya datang nggak usah. Lanjut aja, gas. Ayo. Oke. Pesan beliau, Bu, kalau beliau ceramah jangan ngan. Oh, nggak ada. Kalau beliau ceramah harus se. Ibu masih ingat dengan beliau? Ibu siap mendengarkan pencerahan dari beliau? Sampai paham? Sampai mengerti yang buah. Halo? Jangan lupa ya Bu, cek keranjang kuning. Madu. Apalagi? Oke, silakan yang mau lab silakan. Dengarkan dengan seksama apa yang beliau sampaikan. Insya Allah nanti akan closing jam 11.15. Gitu ya? 45 menit. Cukup? Kurang? Wani piro? Ibu nggak tahu betapa panasnya duduk di depan ini. Panas apa sejuk? Nggak apa-apa, yang penting hati kita sejuk. Bu, mirip nggak saya sama beliau? Yang benar. Ibu bilang benar, hatiku sakit. Karena ada jelas-jelas kita berbeda. Beliau Gen Z, saya Gen ABC. Beliau masih muda. Ditanya, Ustazah berapa umurnya? 46 tahun, saya bilang. Katanya udah tua juga rupanya. Saya bilang, jangan terlalu jujur lah kalau bilang begitu. Alhamdulillah, saya baca juga. Rupanya jilbabnya, bajunya Ipan Gunawan. Doa-doakanlah biar nurun ke sebelah. Ibu aminkanlah. Saya enggak ikhlas sekali ibu nengok saya bahagia. Keren betul beliau, Bu. Gen Z, Bu. Ibu Gen ABC. Beliau Gen Z, ibu Gen Z. Beliau Gen Z, kita Gen
Gense. Sering ikut kajian beliau? Paham apa tidak? Kalau udah paham baliklah lagi. Udah paham, ngapain lagi kita belajar? Kemarin setiap hari kita ikut kajian beliau melalui online. Alhamdulillah sekarang, kemarin dunia goib, sekarang dunia nyata. Beda nggak beliau di online dengan yang di depan kita? Beda? Coba kita tengok dulu. Beda? Catian aslinya. Kalau aku online-nya begitu, aslinya juga begitu. Ibu jangan terlalu jujur lah. Halo. Siap dengar kajian beliau? Aman? Tidak ada yang cerita? Tidak ada yang ngantuk? Baik. Siapa nama beliau? Lukman. Ustazah Dr. Nela. Dari mana beliau? Dari mana asalnya? Apa sukunya? Alamak. Orang Minang angkat tangan. Orang awak angkat tangan. Banyak orang awak sih kok. Banyak orang awak sih kok. Seharusnya orang awak itulah banyak ngambil jadwal beliau. Ya ustazah, nanti kalau beliau datang lagi, gas. Banyak rupanya orang awak di sini. Inilah ustazah orang awak. Ibu udah bosan dengar saya. Jadi kita lanjut saja kajian dari beliau. Kalau udah ada ustazah luar Batam, tersingkir kita yang dari sini. Dari tadi berkucur-kucur keringat kita nunggu beliau. Kompang sampai standby dari pagi untuk nyambut beliau. Giliran saya setiap Sabtu dan Kamis tak ada yang nyambutnya, Bu. Sampai di depan pun saya tak ada yang nyambutnya. Memang udah nasib. Cek satu. Sip pagi, sip siang. Yang mana ini yang bagus? Sama. Ini. Yang ini. Yang ini kanan kiri. Yang kanan yang kiri. Kanan apa kiri? Nggak jelas ibu-ibu. Ini. Ya udahlah kalau gitu. Kulap dulu. Nggak kayak kalian kalau ngasih mic ke saya dikasih aja. Kulap dulu lah. Guru itu harus dimuliakan. Nggak mudah nyari ilmu tuh tahu. Aku yakin beliau ke Batam ini materinya sudah disiapkan. Biar ibu-ibu sini banyak berubah menjadi ibu-ibu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tafadhol ustazah. Yang anak ihtiramkan, Hah? yang anak ihtiramkan. Untuk apa? Hah? Oh, udah langsung aja lah. Saya, gas. Ya, semua yang hadir, ibu-ibu yang tadi bisa disebutkan satu-satu. Sehat, Bu? Luar biasa. Suara saya kedengeran ke belakang? Yang di belakang masih hidup? Dari jam berapa tadi di sini? Hah? Jam 6? Masya Allah, dari jam 6 di sini? Wah, ini semuanya dapat pahala surga semuanya. Amin. Oke, senang hadir pengajian? Happy? Oke, kita buka dulu. Kita mau sampaikan kalau ibu happy apa yang ibu dapat. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah.
nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da amma ba'da. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sa'alallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Yang saya hormati, saya kasihi, saya hargai ustazah saya, Masya Allah, guru saya yang alhamdulillah kemarin beberapa bulan yang lalu, harusnya kesininya beberapa bulan lalu ya Ustaz ya. Bulan apa ya kemarin? Bulan apa kemarin? Ana nggak bisa ya. Sekitar bulan Juni. Bulan Juli harusnya bisa mampir ibu-ibu, tapi belum bisa karena ada agenda. Alhamdulillah dengan wasilah dari ustazah kita, guru kita, alhamdulillah kita bisa berhadir di kota Batam ini dan bertemu dengan ibu-ibu semuanya. Sebelumnya yang baru pertama kali ketemu saya ada nggak di sini? Yang baru pertama kali angkat tangan. Rame ya. Oke, yang sebelumnya ketemu di mana? YouTube atau TikTok? TikTok. Kece aslinya atau di TikTok? Asli. Itu ya Tok, asli ya. Yang asli ya. Oke, Masya Allah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah. Yang saya hormati ibu-ibu semua yang ada, para pengurus, alim ulama, cerdik pandai, tak dapat saya sebut satu persatu namanya. Dan yang saya hargai ibu-ibu semua, orang tua saya di sini, para jamaah yang ahli ilmu, amin. Ahli ibadah, amin. Saya berdoa semoga kita semua yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, amin. Allah kuatkan jasad kita, amin. Allah tambah roh keimanan kita. Allah luaskan rezeki kita. Allah angkat segala masalah kita. Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Semangat tadi pengajian? Kalau semangat, apa yang ibu-ibu dapatkan? Kata hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang dengan happy, bahagia, senang, suka datang dalam pengajian, sa'alallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Amin. Bu. Saya ingin menyampaikan satu hal yang saya sering sampaikan di kota saya sebelum saya mulai kajian. Di kota Batam ini ada guru kita, ada ustazah kita yang mengajar dengan tulus kepada ibu-ibu semuanya. Nama jemaahnya apa nih Ustazah? Jemaah Basyairul Khairat ulang tahun yang kelima. Betul ya Ustazah? Tuh. Ada guru kita yang tulus mengajarkan kepada kita. La haula wala quwata illa billah. Tunggang lang megang handphone saya. Oke, aman guys. Aman guys. Kak Meta telepon suruh. Kita lanjut ibu-ibu ya. Sampai mana tadi? Kak Meta telepon nungguin itu labnya. Di kota Batam ini ada guru kita, ustazah kita yang mengajarkan kepada kita ilmu agama dengan ikhlas. Saya pengen sampaikan kepada ibu-ibu, tapi saya tanya lagi nih. Tadi senang datang pengajian? Senang datang pengajian? Saya sampaikan satu hal. Tidak semua orang diberikan anugerah suka dengan ilmu pengetahuan. Tidak semua orang suka dengan ceramah agama, demi Allah. Tidak semua orang suka dengan dalil-dalil. Tidak semua orang suka diceramahi. Tidak semua orang suka ditegur. Tidak semua orang suka mendengarkan ceramah agama. Tidak. Tapi kalau ibu-ibu semua menjadi bagian dari orang yang suka dengan belajar agama,
Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu nikmat yang perlu kita syukuri, Bu. Saya sering sampaikan, keadaan ibu-ibu sekarang, ini usianya berapa nih? Ini udah usia tahajud menjelang azan subuh semuanya. Saya tengok dari awal tadi saya paling muda saja. Betul. Betul saja ya. Atos dulu saja. Oke. Validasi. Jadi saya tengok nih ya. Keadaan atau kondisi yang sedang ibu lakukan sekarang, datang pengajian, majelis taklim, sholawatan, datang ke pengajian Basyairul Khairat, bertemu dengan orang-orang soleh, bertemu dengan orang-orang seiman. Ini adalah keadaan yang orang lain, teman-teman ibu inginkan, tapi dia belum bisa lakukan. Berapa banyak teman-teman seusia ibu-ibu semuanya yang sampai sekarang tidak bisa pengajian karena harus ngasuh cucu, betul? Karena harus jualan cabai di pasar, betul? Karena harus ngangkat gerobak, betul? Ini demi Allah, kondisi ibu sekarang adalah kondisi yang orang lain inginkan. Makanya kalau belajar dengan ustazahnya serius. Karena kenapa? Karena kalau macam kami nih, saya, ustazah masih bisa lah ya kan. Kami kalau nggak datang pengajian, kami masih bisa kuliah lagi. Otak kami masih nangkep, badan kami masih oke, lutut kami masih sehat. Lah kalau ibu-ibu nggak datang pengajian, kemana ibu mau belajar? Mau kuliah? Kuliah. Terkejut bangku itu nanti. Terus gua harus bilang wow gitu. Terkejut bangkunya. Artinya apa? Majelis taklim inilah tempat kita belajar. Makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum saya mulai, beruntung, bersyukur kalau kita termasuk bagian dari golongan hamba Allah yang suka dengan ilmu pengetahuan, suka dengan ceramah agama, suka dengan Al-Quran. Karena nggak semua orang punya anugerah itu. Maka caranya gimana? Cara kita bersyukur adalah kita datang ke pengajian dan mengamalkan setiap ilmu yang disampaikan oleh ustaz-ustazah kita. Insya Allah. Maka saya bisa memastikan orang-orang jemaah-jemaah yang ada di hadapan saya ini semua jemaah-jemaah yang beruntung nih, amin. Yang Allah berikan secercah hidayah pada dirinya untuk menuntut ilmu Allah. Demi Allah saya katakan di mimbar di kota Batam ini, ibu mau punya masa lalu seburuk apapun, Allah akan maafkan. Apa sih buruknya masa lalu ibu? Saya tengok di sini salahnya kecil-kecil aja. Sikit-sikit ngomongin orang, sikit aja. Iya kan? Sikit-sikit melawan suami, sikit-sikit pakai daster bolong keluar rumah, buka aurat, sikit-sikit, iya kan? Maka yang penting kita mau belajar ilmu pengetahuan, kita mau menuntut ilmu agama. Saya sampaikan, terlepas daripada bagaimana kita di masa lalu. Makanya saya sering dapat pertanyaan dari jemaah, Ustazah, gimana Ustazah? Saya itu penuh dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melihat kita dari masa lalu kita. Yang penting bagaimana kita sekarang dan di mana yang akan datang. Makanya belakangan ini saya sering bilang kepada jemaah bahwa yakin dan percaya semua dosa-dosa kita akan Allah ampunkan. Apa kata Allah? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu mengampunkan semua dosa kita. Masya Allah. Dalam dalil lain apa kata Allah? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku tidak akan pernah tinggalkan engkau. Aku tidak akan pernah benci engkau seberapa banyak pun dosa-dosa engkau. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, kalau kita itu punya masa lalu yang buruk, lalu kita pengen bertaubat, apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Masya Allah. Tapi Bu. Nah ini saya jelaskan ya. Nah sebelum nih ya, kita ceramahnya gak usah lama-lama, nanti lupa pula kaji. Apa ceramah ustazah? Nggak jelas, penting bunga-bunga jilbabnya. Nah itu belakangnya. Jadi cara bertaubat tuh gini Bu. Ibu, kita harus tentukan kita bertaubatnya dari mana nih. Contoh, kan setiap kita punya dosa yang berbeda, betul? Catat di atas kertas, saya pengen taubat dari hibah.
Atau saya pengen taubat dari buka aurat. Atau saya pengen taubat dari melawan suami. Catat kita pengen taubatnya dalam hal apa. Nah misalnya nih kita pengen taubat dari ghibah. Catat nih, saya itu demen banget ghibah. Pokoknya saya tidak mau ghibah. Berjanji tidak mengulang lagi. Mengisi waktu dengan ibadah. Nanti kalau ibu mau melakukan kesalahan lagi, jangan ghibah lagi, yang lain lagi, fitnah. Kalau taubat tuh jangan dibuat lagi, Besti. Kalau udah taubat jangan dibuat lagi. Kesalahan yang lain lagi. Kalau orang salah satu kali itu biasa, tapi kalau salah berkali-kali itu zolim namanya. Jadi saya pengen taubat dari ghibah, ya udah nggak usah ghibah lagi. Dan kasih denda diri kita kalau kita masih melakukannya. Sekali saya ghibah, saya denda sedekah subuh 100.000. Gitu. Mantap? Saya pengen taubat dari melawan suami. Tahan. Suaminya marah. Tahan. Taubat guys. Tahannya berapa lama? Tahan terus. Sabar. Dilawan lagi. Suami marah. Tahan. Tahan. Kan pengen taubat. Loh, saya nggak boleh marah? Boleh. Mengungkapkan dengan baik-baik setelah suasana menjadi slow down. Selagi suasana menjadi udah baik gitu. Jangan taubatnya separuh-paruh. Saya pengen tidak melawan suami. Tahan, sabar. Setelah sebulan, kepala kau bang. Sudah sebulan aku sabar. Karena ceramah Ustazah Nela datang ke Kuta Batam. Sabar aku dengan sikapmu, kelakuanmu bang. Tapi udah sebulan aku sabar dan bertaubat bang. Makin ku diam makin parahmu bang. Ku potong juga kepala bang. Nah, berarti itu nggak taubat. Itu taubat sambalado. Jadi bu, kita hanya sekedar kita menuntut ilmu, menghapuskan dosa kita di masa lalu, seberapa berat pun dosa kita di masa lalu, dan bertaubat itu harus dengan komitmen penuh dan tidak boleh melakukannya lagi. Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak? Tapi pengen dicintai Allah, betul? Nanti sampai di rumah, saya minta ibu-ibu semua catat 3 kesalahan besar yang sering kita lakukan dan jangan ulang lagi. Bila perlu tempel tuh di kulkas. Kalau ulang lagi, denda diri kita. Misalnya nih, saya sering cubit anak. Sekali cubit, denda tuh sedekah subuhnya jadi 200.000 gitu. Karena kita semua pengen jadi orang yang lebih baik. Maka hari ini terkait dengan taubat ini, terkait dengan majelis ta'lim ini, saya akan menyampaikan tentang bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Insya Allah. Mau jadi orang yang dicintai oleh Allah? Mau jadi orang yang dicintai oleh Allah? Tapi kalau dicintai oleh Allah banyak ujian. Mau? Ujiannya gampang-gampang. Saya tanya lagi. Mau dicintai oleh Allah? Mau. Tapi banyak ujiannya. Mau? Tak boleh balik dia. Oke. Jadi begini. Ibu-ibu, waktu yang singkat ini kita akan membahas apa cara agar kita dicintai oleh Allah dan apa efek samping kalau kita dicintai oleh Allah. Jadi, kalau kita udah punya ciri-ciri ini, berarti selamat, kita sedang dicintai oleh Allah. Cocok? Yang pertama, bagaimana cara kita dicintai oleh Allah? Cara supaya kita dicintai oleh Allah, salah satunya tentu dengan mengambil perhatian Allah. Betul? Perhatian Allah itu harus diambil. Supaya Allah cinta kepada kita, harus diambil perhatian Allah. Tidak bisa serta-merta kita dicintai oleh Allah. Nah sekarang saya tanya, dulu ibu dengan suami, atau suami dulu dengan ibu, awalnya kan gak suka, betul? Cuek-cuek aja, dia suka sama aku kok. Akhirnya diantarkan makanan, akhirnya diantarkan sup ikan, akhirnya diantarkan sup tunjang, sakit diperhatikan. Ujung-ujungnya ibu jadi suka karena ada orang yang perhatian dengan kita, betul? Allah gitu juga bu. Kalau kita mau dicintai oleh Allah, maka kita harus mengambil perhatian Allah bu.
Dengan cara apa? Dengan cara melakukan yang Allah suka dan meninggalkan yang Allah nggak suka. Kita kalau mencintai manusia, jangankan suami, sahabat aja, kita sayang nih sama sahabat kita, atau kita sayang nih sama guru kita, atau ibu sayang nih sama ustazahnya. Kira-kira ibu mau nggak melakukan sesuatu yang bikin ustazahnya marah? Takut kan? Ngeri ustazah. Kira-kira ibu suka nggak melakukan sesuatu yang membuat ustazah suka sama ibu? Suka? Dengan manusia saja, kalau kita sayang, kita selalu melakukan apa yang dia suka dan meninggalkan apa yang dia tidak suka. Tapi kadang-kadang sama Allah kita terbalik-balik. Yang Allah tidak suka kita kerjakan, yang Allah suka kita tinggalkan. Terus kita pengen hidup lapang, so what gitu loh. Gak bisa. Maka cara untuk agar kita dicintai oleh Allah adalah ambil perhatian Allah. Bagaimana cara mengambil perhatian Allah? Tunaikan haknya Allah, lakukan apa yang Allah suka. Masya Allah, tidak ada orang yang paling nikmat hidupnya adalah kalau orang itu lebih fokus kepada cintanya Allah. Jadi begini Bu, apa yang Allah suka? Haknya Allah apa? Contoh sholat 5 waktu, betul? Apa yang Allah suka? Contoh puasa Ramadan, betul? Sholat 5 waktu, saya pernah sampaikan. Berapa menit kalau ibu cuma baca kul-kul doang? Hah? Berapa menit? 5 menit cepat kali sholatnya kayak rudal. 5 menit kali 5 kali sholat berapa? 25 menit, berarti cuma 1%. 10% dalam 24 jam kehidupan kita. Kita ambil perhatian Allah dengan sholat 5 waktu, dengan puasa Ramadan, dengan zakat. Tujuannya biar Allah suka dengan kita. Makanya kemarin saya sering bilang seperti ini. Ada jemaah yang bilang belakangan banyak masuk ke DM. Ustazah, saya lagi dalam perjalanan, saya nggak sholat maghrib gimana? Ustazah, saya lagi jualan, jadi saya nggak sholat asar karena di tempat saya itu saat asar tuh lagi banyak orang jualan, lagi banyak orang beli. Ustazah, saya punya kedai saya tuh rame di waktu maghrib. Lalu saya pengennya nggak sholat, sholatnya nanti aja di waktu isya. Karena lagi ramai, saya ini sibuk Ustazah. Saya sampaikan begini Bu, tidak ada manusia yang sibuk di muka bumi ini. Ketika ibu mencintai seseorang, lalu orang itu tidak ada buat kita, dia bukan sibuk, tapi kita bukan prioritas dia. Misalnya nih ibu dengan suami itu kayaknya sibuk banget, enggak. Karena kita bukan prioritasnya dia, makanya dia nggak ada buat kita. Maaf ya aku sibuk, nggak ada orang yang sibuk. Yang ada kita ini bukan prioritasnya dia. Dia nggak mikirin kita, makanya dia cuek. Sebenarnya kalau dia sayang, dia nggak bakal cuek, betul? Jadi orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang tidak puasa, orang-orang yang tidak bayar zakat, bukan karena dia sibuk, tapi Allah bukan prioritas kita. Saat Allah bukan prioritas kita, maka selamat kita tidak akan pernah diprioritaskan oleh Allah. Nah ini ngeri. Ya, artinya apa? Cara pertama adalah ambil perhatian Allah. Lakukan yang Allah suka, tinggalkan yang Allah nggak suka. Makanya saya sering bilang kepada jemaah, lakukan apapun. Kalau bahasa kampung ambo gitu mah, do everything. Lakukan apapun. Selagi tidak melanggar syariat. Karena melanggar syariat berarti sesuatu yang tidak Allah cintai. Maka semoga jemaah-jemaah saya ini menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin. Kejarlah bangun tahajud tengah malam. Walaupun orang tak tahu kita bangun. Kejarlah sholat 5 waktu. Kejarlah puasa kodo itu. Jangan sampai nggak dikodo Ramadan sebentar lagi. Bayarlah zakat itu. Perbanyaklah sedekah itu. Supaya apa? Supaya kita dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Insya Allah. Yang kedua, supaya kita dicintai oleh Allah, tentu Allah pengen orang-orang yang rendah hati. Misalnya Bu, ibu punya pasangan, tapi pasangan ibu sombong betul. Ibu suka nggak? Tapi pasangan ibu salah sedikit dia minta maaf. Salah sedikit dia minta maaf. Maaf ya bang. Salah sedikit, maaf ya bang. Aku nggak pengen melukai abang sebenarnya, tapi abang terluka. Maafin aku ya bang. Selebeo, gitu ya. Pokoknya ibu minta maaf terus. Minta maaf terus, minta maaf terus dengan kerendah hatian. Kira-kira suami merasa dihargai gak? Dengan Allah gitu juga. Cara yang kedua agar kita dicintai oleh Allah,
adalah perbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Rasulullah itu masuk surga, dijamin masuk surga. Tapi istighfarnya sehari sampai 700 kali. Loh, kenapa Rasulullah istighfar? Apakah Rasulullah tetap masuk neraka? Tidak. Rasulullah itu tidak berdosa. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu beristighfar 700 kali, tanda menghambakan diri kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah. So, kalau ada apa-apa, ibu jangan lupa untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Atau mohon ampun dan mengakui kesalahan kita dengan muhasabah diri. Allah suka orang-orang yang memohon ampun kepadanya. Allah suka orang-orang yang dikit-dikit minta maaf kepadanya. Allah suka dengan orang-orang yang senantiasa merendahkan hati, merendahkan diri di hadapannya. Tapi dalam memohon ampun kepada Allah, kita harus yakin Allah itu maha penerima taubat. Kalau nggak yakin berarti suuzon sama Allah. Kalau nggak yakin berarti berburuk sangka kepada Allah. Kalau nggak yakin berarti tauhidnya bermasalah. Jadi ketika kita mengucapkan istighfar, kita harus yakin Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa kita. Tapi dosa kepada Allah saja ya, bukan kepada manusia. Oke? Kepada manusia nggak bisa, harus minta maaf sama dia. Nggak bisa. Istighfar, sholat taubat, tahajud, tunggang tunggi hanya bisa menghapuskan dosa kita kepada Allah, bukan kepada manusia. Makanya saya sering bilang kepada jemaah, berbuatlah dosa, nggak apa-apa. Silahkan ibu mau dosa apa, tapi jangan dosa dengan manusia. Karena kalau kita punya dosa dengan Allah, Allah mengampunkan, bahkan Allah ganti dosa kita dengan kebaikan. Tapi kalau dosa dengan manusia susah bu, demi Allah susah. Maka kalau pernah kita berdusta, bertaubatlah. Kalau pernah kita hasad sama orang, bertaubatlah. Kalau pernah kita sombong, sadarlah. Kalau pernah kita mengkhianati orang, bertaubatlah. Kalau pernah kita dusta-dusta sama orang, back to lah. Ya, kita back to basic. Dosa dengan manusia nggak selesai dengan taubat. Oke, jadi mohon ampun kepada Allah, istighfar. Dengan manusia kita minta maaf. Bu, kok horor kali kayak pengajian siang. Jadi hati-hati bu. Ya, dosa dengan manusia itu nggak selesai. Berhenti untuk membicarakan kekurangan orang lain. Karena itu bukan bagian kita. Saya jelaskan coba di sini. Saya takut-takuti. Contoh. Nama ibu siapa bu? Bu? Ternyata ini mantap juga Ustazah. Nanti keranjang kuning. Keranjang kuning Ustazah. Canda ya. Sudah kuduga. Ibu apa? Ibu Ros. Nama ibu siapa? Hah? Maling siang. Bu Klingsing. Maling siang. Pak. Maling siang. Namanya susah udah jadilah. Maling siang. Balan Sinaga. Orang awak teman. Valencia. Orang awak. Maling siang. Orang awak. Maling siang. Maling siang. Enggak, do nama orang awak maling siang koyo. Maling siang. Bu Ros dengan Bu Maling siang. Ini betul? Jadi yang benarnya yang mana? Baik-baik lah Ustazah. Kuswarti namanya. Jadi Maling siang. Bu Kuswarti. Dikerjain sama Ustazah. Bu Kuswarti dengan Bu Ros. Nih, dosa dengan manusia bu. Nih, misalnya nih, saya menceritakan jeleknya Bu Ros di hadapan Bu Kuswarti. Lebih berat menyebut nama ibu dibanding ujian hidup saya. Okay. Kuswarti. Hadir. Misalnya nih, saya membuka aib Bu Ros di hadapan Bu Kuswarti. Saya sebutkan kesalahan Bu Ros. Maka yang kita dapatkan dari ustaz-ustazah kita, seketika saya sebut nama Bu Ros, seketika itu pula lah pahala saya akan saya transfer ke pahala Bu Ros, ke Bu Ros. Betul?
Pertanyaannya, gimana kalau Bu Ros nggak ada? Gimana kalau saya nggak ada pahala? Pahala saya nggak ada. Saya buka, aibnya Bu Ros. Kalau saya nggak ada pahala, maka dosanya Bu Ros yang akan ditransfer ke saya. Paham nih? Tapi nggak pakai kiris transfernya. Pertanyaannya, apakah cukup sampai di situ? Tidak. Di akhirat nanti, ayuhibba ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Di akhirat nanti Allah akan sediakan bangkai Bu Ros di hadapan saya. Ayyakul, untuk saya makan, maitan fakarihtumuh, walaupun saya benci dengan bangkai itu. Artinya apa? Kita akan disediakan bangkai orang-orang yang kita sakiti, yang kita omongkan. Kita akan disuruh memaksa memakan bangkainya di hari akhirat. So, sebanyak apa bangkai-bangkai yang ada, sebanyak apa orang-orang yang kita ribahkan, sebanyak itu bangkai yang akan kita makan di hari akhirat. Maka sampai di rumah, catat nanti nama-nama orang yang pernah ibu ribahkan itu. Jangan-jangan ada nama saya di situ. Dan kemudian chat dia, mohon maaf lahir batin ya Besti, gitu aja. Kalau dia tanya kenapa emangnya, nggak usah dijawab. Jangan aku takut makan bangkai kau, nggak usah. Ya cukup ya. Mohon maaf lahir batin aja, kayak gitu udah. Nggak usah ditanya. Terus kenapa? Nggak ada, mohon maaf lahir batin aja. Allah, kok tumben kamu? Nggak mau aku. Aku udah minta maaf gitu kau. Kalau nggak ustazah yang nyuruh takkan ku sebut kayak gini. Nah, jangan ya, sabar. Minta maaf. Dengan manusia ini ngeri Bu. Dengan manusia itu ngeri ya. Jadi ketika ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang menantarkan kita kepada dosa, lebih baik tinggalkan saja. Ya, bertemanlah dengan majelis-majelis yang mengantarkan kita kepada kebaikan saja. Oke? Satu, supaya dicintai Allah, berikan haknya Allah. Yang kedua, supaya dicintai Allah, banyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, agar kita dicintai oleh Allah, baca doa ini. Allahumma as'aluka hubbak. Udah pernah tahu doanya? Coba. Allahumma inni Allahumma inni as'aluka hubbak. Lagi. Allahumma inni as'aluka hubbak. Lagi. Allahumma inni as'aluka hubbak. Oke, dari ujung sini ke sana. 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka hubbak. Oke, dari sini ke sini. 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka hubbak. Semua. 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, Allahumma inni, sesungguhnya aku as'aluka, bermohon kepadamu hubbak, cintamu. Sampai situ clear? Satu kalimat lagi boleh? Coba semua dulu. Allahumma inni as'aluka hubbak. Allahumma inni as'aluka hubbak. Wa hubbak man yuhibbuk. Wa hubba man yuhibbuk. Wa hubba man yuhibbuk. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka hubbak. Nah, ini harus dihafal ini. Ini penting ya, saya coba jelaskan. Coba yang satu dulu. Allahumma inni as'aluka hubbak. Allahumma inni as'aluka hubbak. Artinya, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, bermohon kepadamu hubbak, cintamu. Mantap? Wa hubba man yuhibbuk. Coba lagi, ulang lagi. Wa hubba man yuhibbuk. Lagi. Lagi.
Lagi. Sini 1, 2, 3. Wa hubba. Lagi 1, 2, 3. Itu apa artinya? Dan mencintai orang yang mencintai engkau. Itu artinya. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku bermohon kepadamu untuk mencintai engkau. Ini as'aluka hubbak. Ya Allah, ini sesungguhnya aku bermohon kepadamu hubbak, cintamu. Wa hubba may yuhibbuk, dan mencintai orang yang mencintai engkau. Contoh, ustazah kita ini kan beriman, betul? Ustazah kita ini baik, betul? Ustazah kita ini bagus akhlaknya, betul? Ustazah kita ini cinta kepada Allah, betul? Maka apapun yang dilakukan oleh ustazah kita rata-rata mendekatkan dirinya kepada Allah, betul? Dan ibu suka dengan ustazah ini. Ketika kita suka dengan orang yang mencintai Allah, maka apa kata dalil? Al-muhibbu liman yuhibbu muti'un. Orang yang menyukai akan selalu mematuhi orang yang dia cintai. Maka kalau ibu suka dengan ustazahnya, maka apa kata ustazah itu ibu akan ikut, betul? Tadi sholawat seramai-ramainya, mantap kali deh nih. Siapa yang menyuruh sholawat? Ustazah, ayo datang lebih awal. Siapa yang nyuruh? Ustaz. Jadi ketika kita mencintai manusia yang mendekatkan kita kepada Allah, maka kita akan ikut manusia itu terus. Betul ya? Nah, kita akan ikut terus manusia itu. Maka cintailah orang yang mendekatkan dan mencintai Allah. Maka kalau ada orang yang ngefan ya sama ustadznya, sama ustazahnya, jauh lebih baik mereka suka dengan orang-orang yang kemudian mendekatkan dirinya kepada Allah. Insya Allah. Jangan insya Allah aja, ulang lagi doanya. 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka hubba may yuhibbu. Segitu ya dulu. Panjang-panjang kali, panjang gak balok kok. Nah, dibaca habis sholat atau di sujud terakhir, ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu. Aku bermohon kepadamu untuk mencintai engkau dan mencintai orang-orang yang mencintai engkau. Kalau kita cinta kepada orang yang menghantarkan kepada cinta kepada Allah, maka itu baik. Oke? Nah, sekarang terakhir, waktu kita 5 menit lagi. Betul saya? Ini acara haji, bro. Ini. Oke. 5 menit lagi. Yang pertama apa tadi caranya supaya kita mencintai? Supaya kita mencintai Allah, lakukan sesuatu yang Allah suka. Yang kedua, perbanyak Yang ketiga, baca doa yang tadi saya sebutkan. Clear? Oke, terakhir. Sekarang, apa ciri-ciri orang yang sudah dicintai oleh Allah? Yang pertama, orang yang dicintai oleh Allah, mau nggak mau, suka nggak suka, biasanya memang Allah uji. Tapi nggak apa-apa diuji daripada dikasih musibah. Coba ibu sebut semua istidroj. Istidroj, coba sebut. Lagi. Istidroj itu apa? Istidroj itu adalah seseorang yang tidak sholat, tidak puasa, Allah benci kepada dia, Allah tidak suka kepadanya karena dia tidak sholat, tidak puasa. Lalu Allah berikan nikmat kepadanya, Allah kayakan dia, Allah mapankan dia, Allah baikkan rumah tangganya, tapi dia nggak sholat. Apa kata Allah? Semakin kau tak taat, semakin aku kasih nikmat. Semakin kau tak taat, semakin Allah kasih nikmat. Allah kasih nikmat terus kepada orang yang maksiat. Sampai kapan? Sampai Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Jadi kalau ada ibu nengok teman, sahabat nggak sholat tapi rezekinya banyak, hati-hati, dia sedang istidroj. Tunggu waktu di mana Allah akan cabut rezekinya. Entah stroke mendadak, rumah terbakar mendadak, ya, kemudian anak meninggal mendadak, dan ruko terbakar mendadak, ditipu mendadak, itu istidroj. Kalau kita tidak taat, kalau kita tidak dicintai, kita kena istidroj. Tapi kalau kita dicintai, kita dikasih ujian. Mana mau? Istidroj atau ujian? Kalau istidroj di luar kemampuan kita, tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba hancur, di luar kemampuan. Tapi kalau ujian, Allah takar.
Apa kata Allah? La yukallifullah nafsan illa usaha. Aku akan uji engkau yang engkau mampu saja. Apa ciri-ciri ujian? Kita udah taat tapi nasib kita nggak baik-baik. Saya sedekah di masjid ustazah 100.000, keluar dari masjid hilang motor saya. Nah, itu ujian. Masih mau taat nggak? Masih mau sedekah nggak? Ustazah saya udah sholat, udah duduk tegak, sudah susah saya ibadah, udah merawat suami dengan penuh cinta. Tahu-tahu dia selingkuh juga. Itu ujian. Kita udah baik, tapi nasibnya tetap buruk. Pernah ngerasa? Ini wajah penuh ujian semuanya. Ya Allah, saya udah masukkan anak saya pesantren, udah saya ajarkan mengaji, tapi dia durhaka juga. Itu uji. Tapi ujian itu Allah takar sesuai dengan kemampuan kita. So, orang-orang yang beriman pasti Allah uji. Tapi saat kita diuji, berkatalah kepada Allah, oke Allah, ini ujian, oke, saya akan tetap ibadah. Nanti ujiannya akan selesai dengan sendirinya. Oke? Nah, jangan ngomong-ngomong sama Allah, ya Allah, Ustazah, kok semakin saya dekat dengan Allah, semakin saya susah. Semakin saya dekat dengan Allah, kok semakin saya diuji. Semakin dekat dengan Allah, kok semakin hidup saya susah. Sekarang ibu coba ngomong dengan suaminya kayak gitu. Bang, semakin dekat dengan abang, makin susah hidupku, apa rasanya? Dada aja. Ngomong dengan temannya, Besti, sejak dekat dengan kamu, makin repot hidupku, menderita aku. Dan itu ibu ngomong dengan Allah loh. Ya Allah, semakin dekat dengan engkau ya Allah, semakin susah hidupku. Jangan. Allah itu hanya ingin menguji. Apakah ketika kita itu tidak diberikan nikmat, kita tetap tulus atau tidak? Kita tetap mencintai atau tidak? Kita tetap ibadah atau tidak? Jadi sebagai penutup kajian siang ini, saya pengen sampaikan kepada ibu-ibu semuanya, agar dicintai oleh Allah, tetaplah berada pada mode ibadah, tetaplah taat apapun kondisi nasib kita. Insya Allah. Yang sekarang lagi tunggang langgang tetap ibadah. Yang sekarang lagi di atas tetap ibadah. Yang diuji dengan suaminya tetap ibadah. Yang diuji dengan krisis keuangan tetap ibadah. Yang banyak hutang tetap ibadah. Tetap sholat, tetap puasa, tetap ibadah. Dan jangan sakiti hati manusia. Nanti ujian akan hilang dengan sendirinya. Insya Allah. Demikian dari saya nggak tahu nih waktu sampai kapan. Saya coba serahkan saja mikrofonnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya. Bawa mikro saja. Tafadhol saja. Oke, barakallah. Bagaimana? Mantap. Dapat pencerahan? Banyak ujian? Kalau nggak dapat itu ujian. Kalau nanti nggak dapat dopres itu ujian. Jangan sampai nggak datang lagi gara-gara nggak dapat. Aku nggak mau datang lagi Ustazah. Kenapa? Aku nggak dapat kemarin dopres. Kamu aku berangkat ngaji lagi. Apa kata beliau? Ujian itu ada takarannya. Betul? Kalau kita ketika diuji, ibadah tetap berjalan, taat tetap jalan, maka ujian akan meninggalkan kita dengan sendirinya. Understand? Any question? Wani piro? Baik, kita akan lanjutkan. Ibu udah nunggu-nunggu kan? Kita akan lanjutkan penarikan door press. Satu unit HP yang disponsori oleh Ibu Endah Wati Sarif. Siapa yang dapat? Halo? Tapi sebelumnya kita doa terlebih dahulu. Kalau sudah terakhir ya. Sudah apa nanti? Doa secara Ana. Iyalah. Nanti lah saja. Pakai piket saja. Ini oke. Ibu-ibu kita berdoa ya. Oke, angkat tangannya, hikmat kepada Allah, tenang, tundukkan wajah, angkat tangannya sampai tidak ada udara antara siku dengan sikunya. Bismillah. Ini majelis taklim, tempat mustajab doa insyaallah. Al-Haziniya Al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, hayna rabbana bisalam wa dakhalnal jannata daru salam, tabarakta rabbana wa ta'ala ya hazal jalal jalali wal ikram. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, siang hari yang berbahagia ini kami menundukkan pandangan kami, mengangkat kedua tangan kami ya Rabb. Ampunilah segala dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Rabb. Ampunilah segala taubat kami ya Rabb. Terimalah hijrah kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, andai ada di antara kami saudara-saudara kami yang sedang sakit, angkat penyakit mereka ya Rabb sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, andai ada di antara kami sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang sulit melakukan hijrah ke arah yang lebih baik, berikan mereka hidayah ya Rabb. Berikan mereka hidayah ya Rabb agar bisa kembali ke jalan-Mu ya Rabb. Andai ada di antara kami suami-suami kami, anak-anak kami yang belum taat, belum bertaubat, berikan hidayah kepada mereka secepat-cepatnya ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, ada di antara jemaah ini ya Rabb yang sedang terlilit hutang, lunaskan hutang-hutang mereka ya Rabb. Ya Allah, berikan rezeki kepada orang-orang yang beriman, mapankan orang-orang beriman ya Rabb. Titipkan rezeki yang banyak kepada orang-orang beriman, karena dalam rezeki tersebut ada umrah buat mereka, ada wakaf, ada infak, ada zakat, ada sedekah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jauhkanlah orang-orang beriman dari kemiskinan, jauhkan orang beriman dari kefakiran, jauhkan orang-orang beriman dari kesulitan hidup ya Rabbal Alamin. Ya Allah, andai ada di antara kami yang senantiasa resah, gelisah, berikan ketenangan kepada kami, hati kami ya Rabb. Jauhkan kami dari rasa takut, jauhkan kami dari rasa was-was, jauhkan kami dari rasa ketakutan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, andai ada di antara kami anak-anak kami yang masih durhaka ya Rabb, jadikan mereka anak yang soleh dan soleha, berikan hidayah kepada mereka ya Rabb. Andai ada di antara kami suami-suami kami yang belum sholat, taatkan mereka ya Rabb secepatnya ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, andai ada di antara kami anak-anak kami yang masih belum mendapatkan pekerjaan, berikan mereka pekerjaan yang layak di waktu yang tepat ya Rabbal Alamin. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, guru-guru kami ya Rabb, sehatkan mereka ya Rabb, jauhkan mereka dari orang-orang zalim ya Rabb. Berikan kepada mereka keimanan, ketabahan dalam melakukan proses dakwah mereka ya Rabbal Alamin. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah alam bisawab. Jadi jadwal beliau nanti siang di Masjid Tanjak, nanti sore ba'da asyar di Bengkong, di depan seberang Hotel King. Besok pagi di Masjid Baitul A'la bersama dengan Majelis Rasulullah Basyairul Khairat. Besok ada door press, mesin cuci, dan juga kipas, blender, mixer, dan lain-lain sebagainya. Yang dari Sungai Beduk besok berangkat ke Batu Haji. Nanti kita siapkan listnya. Siapa yang berangkat? Ada transportasinya. Siang bersama dengan BKMT Kecamatan Sekupang. Sore bersama dengan Kepala Cabang Tanur Mutmainah Kota Batam, Ibu Hajah Nopi, dan juga Bapak Haji, lupa pula saya, Nur Alim. Beliau 2 hari, Senin balik lagi ke Pekanbaru. Insya Allah akan kita berangkatkan lagi ke sini. Selanjutnya, HP
teman-teman online ini Berapa ini? nggak bisa dia. Pipo, TikToknya harus iya, nampak 17. mukaku nih. Nggak menampak dia minta Yang dapat verifikasi ini terus. bisa dipakai untuk lab Sabtu dan Kamis. Marah dia. TikToknya marah. Jauh kameranya. Untuk ini, untuk door prize tidak ada dusta di antara kita. Kita transparan, tidak ada bestie dalam door prize, tidak ada teman dalam door prize. Kalau ibu nggak dapat, jangan ibu musuhin saya. Karena memang di sini tidak ada bestie-bestian. Halo, kita adu dulu. Siapa yang akan dapat HP IE17? Saya. Saya minggu punya HP. Ada nomornya. Sudah adil? Sudah siap dulu ya Bu? 131. Ibu lihat, tatap tangan saya. Saya sudah cabut 1. Siapa namanya? Lihat kertas ibu. Semua sudah dapat kupon? Sudah? Lihat kuponnya. Nomor 3. Ya. 3. Kosong. Rupanya Siregar berkat Ibu Soleha. Coba lihat dulu, betul apa tidak? 3, kosong. 3. Salah. 3, kosong. Salah. Ada 3, kosong. Sini Bu. Betul. Sini yang mana jatuh dulu. 3, kosong. Ayo bukan Bu. Cepat. Sebelah sini. Ini Budina. Pelita. Kalau pulang langsung. Pada ini. 3, kosong. Semangat. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah, kau berikan aku HP, mudah-mudahan bisa telepon suami. Janda harus ada punya suami. Tinggal di mana? Perbatasan ini namanya siapa? Hah? Wikipedia? Ya Wikipedia. Ibu senang dapat apa? Bahagia. Nilam? Selamat ya Bu. Selanjutnya yang terakhir. Kan Ibrahim dia berkah dapat HP, salaman sama ustazah. Selanjutnya, ayo angkat kopernya. Detik terakhir. Bawa kopernya ke sini. Ini minggir, jangan terlalu. Bu, koper masih perawat, masih ada plastiknya. Buka dulu. Ini beda. Buka kopernya. Siapakah ini? Pegang tangan kamu yang dapat, yang ada pitanya, saling berpegangan. Kemudian labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak, innal hamda
Walhamdulillahirabbil alamin. Qabul. Qabul. Ibu, ini adalah hasil perjuangan teman-teman yang 1 tahun ini punya yang hadir. Alhamdulillah, hari ini siapapun yang Allah pilih, siapapun yang Allah panggil, itu adalah sudah menjadi takdirnya. Jadi jangan iri dengan rezeki orang lain, karena istri pula. Karena rezeki tidak akan pernah salah dalam memilih tuannya. Sepakat? Hari ini kita tarik door prize umroh gratis, akan berangkat dengan saya nanti tanggal 17 Januari bersama dengan Ibu Hajah Betty. Yang mau berangkat pakai duit sendiri, ayo kita berangkat bersama-sama nanti tanggal 17 Januari. Alhamdulillah sudah hampir 20 yang akan berangkat tanggal 17 Januari. Bulan depan di minggu ketiga kita akan tarik lagi 1 door prize tur Malaysia Singapura 3 hari 2 malam. Saya sendiri yang akan langsung antarnya keliling-keliling Malaysia dan Singapura. Sepakat? Sepakat. Punya bukunya? Ya. Baik. Banyak doa. Yang ini? Ini. Ya. Ini betul ini? Betul. Betul ini? Kocok namanya di bawah? Jreng-jreng. Tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada besti di dalam door prize. Tidak ada teman. Tidak ada teman dekat. Tidak ada tim. Sekarang kita bermusuhan. Lawan, rival ya. Setelah 1 ditarik baru kita berteman lagi. Penarikan kita tunda. Saya menunda waktu saja, silakan. Wis jamaah. Oh, jamaah. Ingat umroh. Ingat tanur. Ingat umroh. Ingat tanur. Ingat umroh. Ingat tanur. Umroh bersama Tanur. Bahagia. Bahagia, bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik besti. Deg-degan loh. Jreng-jreng-jreng. 1 sudah diambil. Bukan besti beliau, bukan juga besti saya. Baca Umi. Enggak dapat dia pakai 1, 2, 3. Ibu Su masih Su. Oke. Ibu Su. Sumarni. 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 Awalnya Su, Marni. akhirnya I. awalnya Su, Marni. akhirnya Ni. Tapi ini dulu. Oke. Marni. Harni. Suhani. Yang mana? Ibu Suhani. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Kami rindu. Ya Allah, Mas Lalu. Ayo duduk. Duduk.
Wahai Allah kami datang. Ibu Suhani mana kertasnya? Oh ini, Suhani, Masya Allah. Ibu tinggal di mana? Oh, Piayu Mas Residen. Berarti yang dapat orang Piayu, Bu. Yang bantu hati jangan kecewa ya. Mudah-mudahan tahun depan ya. Berangkat umroh ini disponsori oleh Ibu Indah Wati Sarif. Berkah untuk semua. Karena dia nggak mampu. Udah jatuh ya. Kepala cabang, Kalau itu kan tadi dipakai kartu ini. Pakai kartu ini. baik kita panggil yang akan memberangkatkan yaitu Ibu Endah Wati Sarif. Ibu bahagia. Bahagia karena Umi insya Allah mudah-mudahan dimudahkan melancarkan perjalanan kita. Apa yang Ibu rasakan sekarang setelah dapat door prize umroh? Cobaan senang bahagia dan sedih juga ya Allah. Sarif. Saya tidak akan menyangka, tapi berikan saya selalu berdoa berdoa terus mengaji dan mengaji salat tahajud terus amin ya Allah dengan ijabah ya Allah amin. Ibu udah pernah berangkat? Belum. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Silakan sujud syukur. Ibu di sini. Ibu sini. Sini nggak ada yang sini. Ayo sujud syukur. Ucapkan terima kasih kepada Allah. Ya, oke, sudah Bu. Silakan. Ya, berapa umur Ibu? 66. 3 tahun lagi 70. Punya suami? Gak ada lagi, udah meninggal 2002. Oh, berhenti ya. Iya. Berkah ya Bu. Silakan, silakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Serah terima ya. Berangkat nanti bareng dengan saya. Kemudian Ibu Desi Istiana, Mpok Atika
Dah. Kemudian Ibu Suparni, Ibu Nenek Siti. Siapa lagi? Lupa saya jadi. Ibu Yusnawati. Ibu Yarni dari Batu Haji. Batu Haji ada 6 orang. Siapa lagi? Ibu Khairani. Siapa lagi Pak Januari? Ibu Desi. Pokoknya dari Mas Air hampir 20 orang. Saudara Nabi Muhammad. Terima kasih. Saudara Nabi Muhammad. Baik. Bawa balik. Ini kopernya, duduk sini aja. Mau berangkat gratis? Tunggu nanti bulan November. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mau foto dengan Ustazah Nila? Ibu duduk yang rapi, nanti beliau yang maju ke depan. Ustazah. Berdiri aja ya Bu ya. Ibu kebiasaan kadang gurunya suruh duduk. Duduk ibu-ibu tinggi, berdiri aja begini. Ada di sini. Oke, berdiri masih duduk. Ayo jangan sendiri. Susah kalau gelisirnya. Satu, dua, tiga. Sudah? Oke, sebelah sini. Ibu nanti diambil dari sini ya. Ustaz sebelah sini. Biar nanti nggak diem. Oke? Ada yang bilang ambil dari sini posisinya, ambil di situ. Biar ada beliau dekat. Sini aja. Sini aja. Enggak nampak. Alamak, enggak nampak lah kamu pokoknya nih. Mana nih? Iya. Baik, silakan Ustaz, terima kasih. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tolong sampahnya dibawa pulang, dikeluar buang di kota sampah. Pastikan mesti bersih, tidak ada kotoran, tidak ada sampah. Masuk bersih, keluar juga bersih. Sudah ngaji bertahun-tahun, jadi harus tahu adab bermajelis. Demikian, terima kasih kepada para tamu undangan yang sudah hadir. Jumpa lagi hari Ahad besok pagi di Masjid Baitul Alam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan dulu ya, berdua. Coba munduran lagi Bu, ayo Bu, munduran lagi Bu. Munduran itu tunggu 1, 2, oke 1, 2. Oke. Sudah ya? Tolong dibereskan semua ini. Buatin, buatin. Mana buatin? HP tas terus. Oh iya, besok ya. Tas udah besok dari sini. Ini semua beresin. Ibu, ayo. Masukkan otak susah mau kayak gini.
Ucapannya tolong diambil. Dibawa masjid. Iya. Ya HP Ustazah Nela yang ketinggalan. Nah, aku ngawal takut. Mana kunci mobil? Enak, enak. Nah. Udah dibuka. Udah dibuka. Handphone sama Kak Meta. Sama siapa tadi handphonenya? Sama siapa tadi Ustazah? Oh udah. Masuk. Oke. Masih hidup. Oke. Ini ya, thank you ya. Kita naik mobil satu lagi ya. Tas tadi. Ma, kunci mobil. Oh, siap. Dalam tas mama mana? Maaf ditutup Ustazah. Iya. Oke, assalamualaikum guys. Aku kira handphonenya ketinggalan. Ah, ini tidak mungkin. Sehat ya teman-teman ya. Udah. Saya tas tadi mana ya? Hah? Tas anak ya? Hah? Tas ini. Kunci mobil udah ambil. Guys, thank you ya teman-teman semuanya. Bilang mana Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Hah? Follow, aktifkan Ini tombol nggak ada. loncengnya. Semoga kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Dan saya selalu semuanya di sana. Semoga teman-teman sehat ya teman-teman ya. Oke, iya aman ya. Terus apa lagi ya? Sampai ketemu di live berikutnya. Nanti siang dengan Mbak Lavina ya, karena nggak bisa dipakai jadwal Mbak Lavina. Nanti ketemu dengan aku sore ya teman-teman ya. Dan saya selalu semuanya ya, dan tetap di positive vibration ya. Oke. Bu Desi, ayo cepat dibagi. Ibu, kembali ya, Bu. Oh iya sayang. Ayo dibagi. Si kecil soleha. Udah nih, udah dibagi. Oke ya teman-teman ya. Siang kita ada jadwal nggak sih? Jadi hidup umumnya banyak kali. Siang ada jadwal nggak ya? Aku lupa loh guys. Oke ya. Tasnya ada. Aman kawan-kawan. Aman, kami satu bus, satu mobil Aman. besar. Siap, barakallah. Saya ada Bu. Ada ini ya? Dapetnya ada apa enggak? Oke ya, terima kasih ya teman-teman ya yang sudah share-share tautan, yang sudah Kak Meta. daftar ya, yang sudah nge-give. Panas enggak panas. Aman Tas aja. ada. Aman aja, enggak panas, aman ya. Oke, kita tutup dulu ya guys. Aduh, aku kira ini handphone ketinggalan. Untung ada yang inisiatif bawa. Masya Allah. Ini tidak mungkin ya. Kunci mobil sama Mpok tadi. Meta, thank you ya. Ingat ya, tugas Meta ngajarin aku. Lightingnya. Duduk di depan, jangan pisah-pisah. Lightingnya mana? Itu di yang sushi itu. Oke. Oke, thank you. Nah, jadi nanti Listrik kan, colokan listrik kan saya? Oh, colokan listrik Iya. kan?
nunggu di sana, nanti mobil nyampe, langsung ambil handphonenya Ustazah. Oke. Kakak yang lab tangan duduk di depan itu, jangan Oke, kemana-mana. thank you ya teman-teman ya. Tadi ngambil Nah, kita Ya, udah, tutup ini dulu, ya, kesana, guys. kasih Thank you makanan semuanya dulu. ya. Oke, subhanallah. Pokoknya thank you banget ya. Tas. Orang ini risau tas Ana saja ada kan? Hah? Ada guys, Ini. tenang aja guys. Oh, tasnya ada. Kenapa? Rindu masuk tas ini. Oke, risau sama tas aku dia. Perhatian kali sih kawan kita ini. Berdingin dulu. Oke. Ustazah, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah sampai Batam. Tahu. Kajian titik pertama. Kita akan langsung gas ke titik kedua. Beliau di Batam 6 titik. Tidur dulu. Tidur dulu. Oke, siap ya guys. Sekarang aku disetirin guys, ya kan? Oke, jaga ustazah kami bu katanya lebay. Gen Z disetirkan oleh Gen ABC. Gen apa sih? Masya Allah, thank you ya teman-teman ya. Oke, kita tutup dulu ya guys. Thank you semuanya. Kalau kameranya agak jauh itu aku jadi takut mikrofonnya mati dan lain sebagainya sih. Tapi so far aman sih, karena kalau mati lebih dari 5 menit TikToknya ngasih kita pelanggaran. Dan tadi ada 2 kali dia nggak lihat wajahku TikToknya, jadi harus verifikasi. Untung tadi ada Mbak Meta dan dia verifikasi ya. Oke, thank you ya teman-teman ya, sehat selalu semuanya dan kita tutup dulu ya. Tetap di positive vibration, jangan lupa makan siang. Dan kita tutup dulu ya guys. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lalu di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Love you. Thank you ya. Aku matiin ya guys.